Yang itu yang sedang Maulana. namanya Maulana Duyan Apian. AA mau. Ya. semua sama satu angkatan satu kelas. Kemudian satu yang di perjalanan namanya Najwa. Kuat. Kemudian satu lagi yang tidak bisa hadir namanya Reopen. Mungkin kita langsung saja mungkin Siap, enggak dibatas. pertanyaan yang pertama yang ingin di-set itu adakah anak dari tentang usia 6 sampai 12 tahun yang mengalami keterlambatan dalam hal gerak seperti olahraga atau ekonomi di SD? Pertama mungkin kalau dilihat dari keterlambatan memang tidak ada. Namun di sini kebetulan sejak awal dari kelas 1 sampai sekarang menginjak di kelas 4 ada siswa dengan kondisi keterlambatan yang seharusnya disekolahkan atau dimasukkan ke dalam sekolah khusus. Sebenarnya anak tersebut sejak awal pernah masuk ke sekolah khusus, tapi 1 minggu di sana anaknya tidak mau, kemudian gurunya pun tidak. Dengan alasan apa? Karena di sekolah tersebut dimasukkan ke dalam sekolah yang termasuk tidak satu kelas dengan anak yang terdepan. Jadi kebetulan yang ada di sekolah SD8 ini anak tersebut adalah tunagrahita. Ya, jadi hanya mintanya saja. Sedangkan pada saat dimasukkan ke sekolah khusus mungkin dia merasa mintanya kaget melihat yang lebih dari dia, di sana kondisinya itu lebih bisa dibilang parah. Jadi takut, merasa takut. Nah kemudian 1 minggu dari sana dia diantarkan oleh gurunya langsung dan rekomendasi bahwa SD8 ini adalah sekolah yang bisa mampu menerima anak tersebut. Karena di sekolah pun sekolah SD8 ini adalah salah satu percontohan untuk sekolah inklusi. Jadi tidak ada perbedaan antara siswa yang berkebutuhan khusus dengan yang normal, sehingga yang mau tidak mau kebetulan menerima sekolah tersebut. Dan alhamdulillah sampai sekarang di kelas 4 bisa menyesuaikan bagaimana kondisi pada saat sedang di kelas ataupun pembelajaran di olahraga di luar. Nah, untuk gerak motoriknya sendiri tidak ada hambatan sebenarnya. Jadi yang harus menyesuaikan dari pihak gurunya. Apakah anak tersebut sedang mood tidak nih hari ini untuk bergerak dan akan bergerak, tinggal di kelas pun sama. Jadi tidak bisa dipaksakan. Ketika sedang pembelajaran misalkan bahasa Indonesia, yang lainnya bahasa Indonesia fokus pembelajaran, dia itu bermain dengan dirinya sendiri, bermain dengan pulpen, dengan buku dan lain sebagainya, asik aja bermain, berbicara sendiri. Nah, gurunya pun tidak bisa berbuat apa-apa kecuali mengarahkan anak yang bersangkutan itu diberi materi yang sesuai dengan pembelajaran hari itu, tetapi tingkat kesulitannya berbeda. Kalau dia sedang bermain, dia diarahkan bermain menggunakan bahasa kemudian benda-benda ini apa namanya disebutkan, nama-nama benda tersebut enjoy, anaknya enjoy, tidak merasa terganggu, tidak merasa sulit. Jadi selama pembelajaran di kelas itu seperti itu selalu. Misalkan dengan matematika diberi aja benda-benda yang berhubungan dengan matematika. Ini pensilnya satu, tulis angka 1 bagi 2. Demikian pula di dalam gerak motoriknya. Selama pembelajaran dengan ibu, alhamdulillah sejak kelas 1 sampai kelas 3 diikuti, didampingi terus, tidak ada kesulitan untuk bergerak. Jalannya bagus, larinya pun bagus, sehingga pada saat pembelajaran itu dia menjadi asisten ibu karena dia aktif. Ibu, ini aku yang bawa ya. Sudah diminta juga hidungnya hidung. Oke, nggak apa-apa, menjaga bantu ibu yang bawa. Ketika yang lain berlari, dia jalan. Kata ibu, yuk lari, yuk tambah cepat, yuk jalannya bisa nggak? Bisa, lari sendiri. Gitu. Terus nanti kalau misalkan ada kegiatannya yang gerak motorik berkelompok, dia ikut berkelompok meskipun terlambat, tetapi dia ikut berkelompok. Jadi kecuali hal-hal yang sulit, misalkan di dalam permainan
basket, sepak bola, nah itu ada kecenderungan dia bukannya tidak mampu, tetapi ada rasa bisa nggak ya dengan Damawi satu kelompok, nah itu. Jadi dia menarik diri dulu, ditanya mau nggak satu kelompok dengan itu sepak bola, mau, kenapa mundur? Nah, jadi yang ada di dalam dirinya itu bukannya tidak bisa, bukannya tidak mampu, tapi malu melihat yang lainnya, misalkan larinya cepat, menendangnya keras, misalkan itu, dia merasa dirinya itu tidak mampu. Kemudian diajarkan, yuk menendang yuk, sambil sama ibu yuk, kamu yang menendang, ibu yang menghadang. Bisa, alhamdulillah. Hanya saja apapun kegiatannya, baik itu aktivitas di kelas maupun pembelajaran gerak motor gerakan, jadi gurunya sendiri yang harus melihat kondisi dia. Apakah si anak tersebut sedang mau atau tidak, itu intinya itu. Kadang dari rumah dia merasakannya dia di lapangan. Kadang kalau lagi gesit dari sekolah, dari rumah langsung ke kelas, yang lain belum datang dia udah semangat. Jadi semua guru, apakah ibu sebagai guru PJOK-nya maupun guru ibu wanitanya, kemudian di dalam pembelajaran di kelas maupun di lapangan pun teman-temannya welcome. Alhamdulillah nggak ada perbedaan, nggak ada bahwa kita di rumah nggak bisa apa-apa, setidaknya orangnya seperti ini harus mereka sudah tahu karena sudah membersamai anak tersebut sudah itu mungkin. Jadi intinya alhamdulillah di sekolah C8 ini tidak ada siswa yang mengalami itu betul. Saya mau bertanya ya Bu ya, mengenai siswa yang, kalau ada siswa yang seperti itu, mungkin kita kan jadi sebagai guru, jadi harus kayak kita sabar Ya. mengajarnya, terus harus kayak kita harus benar-benar sampai bisa ngajarinnya kayak gitu ya Bu. Iya, Terus betul. apa ada cara lain supaya anak itu apa ya, bisa dalam pembelajarannya itu semangat juga, aktif. Jadi bagaimana selain kita yang sabar? Mungkin itu dari model dan strategi ya, dari model pembelajaran dan strategi mengajar, mungkin harinya begitu. Kalau yang dipakai kebanyakan di sini adalah kooperatif nih, kooperatif. Jadi keaktifan diserahkan kepada siswa. Nah, untuk anak yang berkebutuhan khusus tersebut, seperti itu tadi, kita harus pintar-pintarnya mengambil cara lain atau model lain supaya anak tersebut tetap ikut aktivitas. Nah, kalau di keolahragaan mungkin banyaknya aktivitas berat ya. Nah, di situ makanya harus pintar-pintarnya kalau anak ini kita sekarang sedang di permainan bola besar misalkan. Apa yang bisa menarik perhatian anak tersebut supaya tetap ikut aktif, supaya tidak diam. Seperti tadi diberikan permainan yang sederhana tetapi tidak jauh, tidak melenceng dari materi yang sedang kita sampaikan gitu. Kalau misalkan dia sedangnya itu membawa bola dan lari, nggak apa-apa, kasihkan saja. Kalau yang lain misalkan sedang berdribble di bola basket, dia cuma membawa bola terus lari-lari, dia kasih aktivitas sama ibu, dia mau nggak gerak. Nah, karena jangan ada perbedaan apakah siswa tersebut normal ataupun berkebutuhan khusus. Di sebelah kita harus bisa memberikan fasilitas yang sama gitu. Meskipun hasilnya jauh pasti berbeda ya. Misalkan kalau yang seharusnya seperti ini, gerakan motorik seperti ini, dan yang berkebutuhan khusus misalkan ada kendalanya seperti itu, jadi bawa maunya sendiri. Apapun gerakannya, apapun aktivitasnya, kita harus tetap mengerti lain dengan yang lain gitu. Hanya jangan sampai terlalu jauh melenceng dari apa yang sedang kita sampaikan. Kemudian anak-anak yang lain pun tidak menjadi iri ataupun masih itu dengan gerakan anak itu, harus ada bukti TC. Jangan sampai seperti itu. Makanya yang pertama kita kasih pendidikan mentalnya justru teman-temannya dulu yang bahwa ini adalah teman kalian yang membutuhkan perhatian khusus dari kita semua, dari temannya, dari ibu gurunya, apalagi dari orang tuanya. Seperti itu insya Allah. Jadi tidak akan ada kendala selain dari dalam diri kita. Kesabaran itu udah nomor satu. Jangankan mendapatkan yang berkebutuhan khusus ya, yang normal pun banyak sekali. Dahulu pada saat pembelajaran agar
baik siswa yang memiliki kebutuhan khusus ataupun tidak semangat gitu ya Bu ya Betul, untuk mengikuti betul. pembelajaran. Kemudian juga kita sebagai tenaga pendidik harus membuat strategi belajar, jangan hanya monoton pada satu Betul. Terus tambahannya juga mungkin seandainya kita nanti mendapatkan siswa yang demikian itu, kita harus dapat prinsip bahwa pembelajaran itu tidak ada gender ya. Iya. Nah, tidak ada perbedaan. Nanti kalau misalkan di dalam pelaksanaannya perempuan dan laki-laki disatukan tidak apa-apa. Kemudian ada yang normal dan yang berkebutuhan khusus pun kita tidak harus itu menjadi suatu perbedaan. Itu ke situ. Kemudian kuncinya kalau di dalam pembelajaran PJOK itu adalah anak dibuat bahagia. Nah, makanya kita harus pintar-pintar strategi dan model pembelajarannya itu supaya siswanya itu tertarik untuk mengikuti, siswanya aktif, anaknya bahagia, enjoy, dan mendapatkan hasilnya yang bugar, anaknya kesananya berkelanjutan untuk hidup sehat. Itu kuncinya di dalam olahraga ya, karena kalau mendapatkan kebugaran yang 100% anak untuk bugar terlalu jauh kalau untuk olahraga, karena kita dalam seminggu jadwalnya itu cuma 1 kali. Sedangkan untuk bugar itu harus bagaimana ya? Bagian sepak bola itu wah seru banget Bu. Tapi kemudian ketika disuruh untuk bermain yang lain ada rasa malas ataupun gimana ya? Karena tidak tertarik mungkin Bu dengan olahraga tersebut. Jadi mau gerak pun malas gitu. Nah, untuk mungkin Ibu sebagai guru olahraga khususnya pasti sering lah mengalami anak yang memang seperti itu gitu. Nah, untuk mengatasinya seperti apa Bu? Supaya anak itu mau untuk bergerak, pilih-pilih ya. Ya, cuma pilih-pilih gitu. Banyak ya, Ibu juga sering mengalami kendala seperti itu. Dan salah satu caranya kita harus pintar memodifikasi dari pembelajaran itu. Misalkan pada saatnya sepak bola seperti tadi yang dikemukakan, banyak sekali yang antusias ya, aktivitas geraknya bagus, kemudian mood dan semangatnya itu juga bagus-bagus. Manakala dikasihkan dengan aktivitas atletik misalkan, nah, anak-anak merumput misalkan, pada nggak mau atau malas-malasan ya, jangan heran, sama Ibu juga di sini seperti itu. Ibu mengambil langkah pada saat seperti itu, misalkan yang tadinya harus lari lah ya, salah satu contohnya ambil dari atletik lari, tapi anak misalkan malas-malasan, ambil aja bolanya diambil, kemudian anaknya disiapkan untuk berlari dengan membawa bola, memindahkan bola dari satu titik ke titik yang lain. Aktivitas untuk gerak atletiknya keambil, bolanya dari sepak bola, anak apa sih kayak main bal. Nah, Ibu mau bola, nah anak sudah berpikiran positif ke situ karena ada si bola untuk alat kita yang biasa dipakai untuk sepak bola dulu seperti itu. Terus yang kedua, sudah lari ke sana kemari bolanya, sekarang coba setelah lari simpan di satu titik. Kemudian apa Bu? Lari lagi ke belakang. Kemudian apa Bu? Kamu tendang yang keras. Anak semangat. Wah, iman melalui kita cepat udah tanya seperti itu. Nah, sepak bolanya keambil dari anak tersebut, atletiknya pun terambil. Dia lari bolak-balik itu udah ada di atletik. Menendangnya sudah ada di sepak bola. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir jangan lupa selalu diakhiri dengan win. Walaupun itu hanya sebentar. Kita misalkan ada di pembelajaran materinya atletik seperti tadi.
campur ya kalau dulu ya. Tapi sudah sedikit ngerti. Bang, selamat pagi. Jawabnya selamat pagi, selamat siang. Jawabnya semangat siang. Itu jawabnya. Oh, dites. Siang. Semangat siang. Semangat siang sampai selamat siang ya. Selamat siang. Semangat atau gimana? Coba semangat. So, selamat siang. Jadi kalian teh silaturahmi kan nah kesalahan jadi silaturahmi teh perkenalan lah sekarang kakak semuanya tanya dulu dua orang lagi beli jajanan buat kalian ini nanti. Jadi kedatangan kita sini untuk silaturahmi, kita pengen lihat nih anak-anak SD berapa? SD 8 Singapura ini antusiasme belajarnya kayak gimana, semangat belajarnya kayak gimana, dan ternyata sangat-sangat semangat, sangat-sangat penuh energi. Jadi perkenalan nggak? Butuh perkenalan nggak? Kalian butuh ya? Butuh kenal sama Kumis? Ya, kami dulu. Oke, perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Bapak Fadilan Rahman dari Universitas Siliwangi. Tahu nggak Universitas Siliwangi di mana? Ya, benar di Tasik, Universitas Siliwangi. 7 orang, tapi ada juga yang satu barunya orang punya supaya seluruh gitu ya. Nah, jadi yang kedua deh juga jajanan, teteh akan galeri. Iya guru ya guys, sami guru atau kedua dia perkenalkan lah. Jadi semangat ya. Jadi sama dikatain gimana sih man? Kalau AA yang di depan bilang semangat siang, kalian juga. Gimana tadi? Apa lagi? Ya, udah weh, cukup ya. Jadi perkenalkan nama AA Maulana Dwi Hanafian, bisa dibilang AA Makmur atau bebas itu mah. Terserah kalian. Kami di Unsir, kawin di Unsir, sekarang ada Pak. Olahraga apa? Cewek, sukanya Siapa di sini yang cita-citanya mau menjadi atlet? Atlet? Banyak ya. Bagus. Nah, kau ini pada kemang nanti saya akan berlumbung. Serang berlumbung. Jadi, kalau kita di pada kemang ya. Minta perkenalan sesekali. Farel Muhammad Geca. Saha dong? Farel sama Geca. Dengan naon? Panggilanna Pak Kumis dengan naon, Kumis dengan naon. Nah, emang sebutanana di sekolah kene gitu di SMA disebutanna Kumis atau ya Kumis pokoknya malah. Ya soalnya kan ayah Kumis laki lamun awewe bahaya. Ya Kumis cowok bahaya tuh. Bahaya. Ya sieun teh. Sieun teh. Ya sieun. Karena kene ulah laki Kumisna. Soalnya bisi ngeke ya mun awewe mah. Soalnya sudah lihat dia. Ya teh. Nu galak teh ieu.
di sini kakak makanya tomboy itu karena kalau rambut panjang tuh apa ya, suka ngalangin gitu kalau olahraga gitu ya. Kakak itu suka cabur, kebetulan sekarang menguasai cabur tinju, sekarang tinju. Tapi yang suka ahlinya di futsal atau main bola, tapi lebih ke futsal. Tuh kakak. Ini kakak di sini. Halo, aku Najwa. Iya. Ya sih kata-kata ini masa kamu malu ke bapak ya malu. Cantik deh. Orang mana? Ya, cantik tuh. Jika beneran bikin teteh dari Kawalung. Nah, itu Kawalung nggak? Kawalung. Dekat apa? Dekat apa? Dijuin ya dong kasih. Di ujung. Iya, teteh dari Kawalung. Teteh suka olahraga tahu casting? Tahu. Suka casting suka? Iya, teteh suka ada cabang olahraga kayak casting gitu, cuman ya mungkin Alatnya berat. beratnya lebih berat kayak gitu. Tapi sama kayak Ada yang suka olahraga kan cewek? Apa? Olahraga apa yang diminati? Atlet. Mau jadi atlet nggak? Oh. Karena cukup nggak? Ininya perkenalannya cukup nggak? Perlu perkenalan nggak? Ini adik-adik kayak kita. Perlu. Oke, apa? Oh disatuin sekarang main pas. Kita nih ada main game nih, ada main game. Coba main game. Kita mau main game nih. Cewek ada berapa cewek? Cewek dulu, mau cowok dulu, cewek dulu. Salah. Bukan dia. Game kebalikan dulu. Kalau contoh nih, ya. Kalau AA bilang, duduk. AA bilang duduk. Nah, ini berdiri. Nah, tapi AA mau sama cewek biar adil nih. Ininya sok siapa yang mau ininya? Mimpin, gak ada yang mau mimpin. Oja. Kalau siapa nih? Kalau Moja bilang duduk, nah yang ini harus berdiri. Iya jongkok. Ini harus berdiri. Jongkok, kalau bilang jongkok, nah ini berdiri. Kalau misalnya ada yang jongkok, berarti salah di strap nanti, gak di strap sih. Jadi dikasih pertanyaan terus dikasih Kalau masalah salah gitu. salah. Sok, akhirnya langsung. Dipilih 2 orang ya. Berdiri. 2 orang langsung. Karena mau berdiri, duduk. Jongkok. Jongkok. Terus 2 orang dia orang. Sok, ada mau saling.
anu atasnya aja kita sebut. Ya aman kita jawab benar aja. Gentos soal matematika. Olahraga. Badminton ya. Berapa motor? Ganda badminton berapa orang? 2. 4 lawan. 4 lawan. Orang aja. Gugur. Iya dijawab iya. Angkat tangan dulu. Angkat tangan dulu. Bola dalam badminton disebut apa namanya? Kok. Nah, kok benar. Nggak tengah jawab lompat ya. Kok yang malu-malu ya? 3 permainan bola kecil. Bapak. Licik atau Cici mainan apa? Polis. Dan sudah. Dalam hitungan kelima, 1, 2. 5. jawab. Pasti. 2, 3, 4. Sok, ayo rebutan ya, maju. Acan. Tilu. Sok, ya. Pertanyaannya, nama 3 jenis permainan dalam permainan bola. Oh, ganti. Jawabnya aku cewek-cewek lah. Pertanyaannya mau tentang olahraga atau tentang apa? Akar dari 2 dibagi 2. Acur dulu. Ulang lagi soalnya jangan dulu menjawab. Nah, jumlahan. 13 ditambah 20. Betul. 13 ditambah 20. 13 tambah 20. Sekarang cowok berapa? 1 dikali 0. Nah, jadi yang Dijelaskan gitu. yang dikali 1 dikali 0. Jawaban lagi tuh. Berarti salah. Salah satu. Bukan Kan kalian tebak. Tahu apa yang paling besar? Tahu isi sumedang. Apa? Tahu isi sumedang. Tahu isi Sumedang. Jawabannya Ada lidah buku. betul, cuman nggak ada isinya. Kan tahu nggak ada Tahu isinya. Sumedang. Cuman tahu Sumedang karena Sumedang. Abi berarti benar. Tahu Berarti Sumedang. tahu Sumedang. Nah, itu jawabannya. Bagian D. Berikan D. Nih, tebak-tebakan. Hewan yang bernapas di darat dan di air apa? Angkat tangan dulu. Abi. Tadi sekarang. Abi atuh. Draw. Atuh jawab jangan dulu menjawab. Angkat tangan dulu.
Gibran naon? Gibran naon? Kita dulu tadi undangan pertama. Perkenalan dulu deh. Siapa? Ya benar, Gibran Rakabumi. Yang tahu angkat tangan. Kunaon? Air laut, rasana asin. Belum ada yang benar. Emang pernah nyoba? Naon jawabannya? Cewek-cewek. Jadi kalau bilang pegang hidung kalian. Iya. Hidung. Masih ada salahnya. Pegang pundak. Mata. Mana. Oke, sekarang pegang jidat. Maju. Tempat ibadah orang Islam. Nah, tepuk tangan. Nama anak yang sana. Masih Ada yang bisa? Siapa? Oh, benar. Nama panjangnya dulu. Nah, nama panjangnya. Benar. Nah, jangan dipakai. Nggak boleh. Kalau nggak bisa jawab, kalian bisa menjawab. Nama kota dari huruf J. Kota J. Nanti kita main lagi di sini, main lagi. Nyantai, sebentar lagi lah. Kita tahu kamu. Seru ya tadi ya, seru. Kalau pembelajarannya kayak gini terus, seru nggak? Sangat sendiri. Ah, ya Pak, siaran itu jadi begini. Ulang. Asal lulus. jurusan matematika. Semoga kita kapan-kapan bisa kesini lagi, pasti lah kapan-kapan kesini lagi main. Lebih banyak hadiah, lebih banyak keseruan lagi. Semoga motivasi belajarnya, semangat belajarnya, energinya selalu terjaga, selalu seperti inilah rasa pembelajaran seru kan belajar.
Mungkin dari pertama cukupkan kesempatan. Sisi sama si Sarah gue model asli Sisi sama si Sarah gue model asli rumah terserah. Ya, Das. Oke.